Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Naufal Mahendra dari kelas PSB 23B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan PCR in silico. Adapun topik pembahasan kita kali ini adalah definisi, tutorial, fun fact, faktor pengaruh serta kesimpulan. Apa sih sebenarnya PCR itu dan apa sebenarnya PCR in silico? PCR atau polymerase chain reaction adalah teknik dalam biologi molekular yang digunakan untuk memperbanyak atau amplifikasi fragmen DNA secara cepat dan spesifik. Adapun tahap-tahapannya yaitu denaturasi, pemanasan untuk memisahkan untaian DNA, annealing, penempelan primer pada DNA target, elongasi, pemanjangan rantai DNA oleh enzim DNA polymerase. Selanjutnya, PCR in silico. PCR in silico secara definisi adalah simulasi PCR menggunakan perangkat lunak untuk memprediksi hasil amplifikasi DNA tanpa eksperimen laboratorium. Manfaatnya yaitu mendesain dan menguji primer dengan akurasi tinggi, menghemat waktu dan biaya sebelum eksperimen nyata atau in vitro dan in vivo, kemudian mengurangi kemungkinan kesalahan dalam eksperimen PCR. Adapun software-software yang biasa digunakan di dalam PCR in silico. Yang pertama adalah Primer Blast atau NCBI, yaitu untuk pencocokan primer dengan database DNA. Kemudian ada software host PCR untuk analisis primer dan simulasi PCR-nya. Kemudian ada Genius untuk manipulasi dan analisis sequence DNA. Selanjutnya kita akan masuk ke tutorial dari PCR in silico. Di sini, pertama-tama kita harus masuk ke dalam website atau bank data dari sequence DNA, yaitu NCBI. NCBI merupakan National Center for Biotechnology Information, yang dimana di sini mengandung bank data dari sequence DNA. Pertama-tama, kita harus masuk ke dalamnya, atau ke dalam website-nya, kemudian kita ubah dari all database menjadi nucleotide atau nukleotida. Kemudian kita masukkan kode dari sequence DNA yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan sequence DNA dari Oryza sativa cultivar dengan kode NC 031333.1. Kemudian setelah itu kita akan search. Setelah search atau kita cari, itu akan muncul menu seperti ini. Kemudian di sini ada send to atau kirim ke. Di sini kita akan ganti atau kita akan buat formatnya file. Klik file, kemudian formatnya adalah FASTA. Selanjutnya setelah kita download, kita akan masuk ke dalam software dari PCR in silico, yaitu FastPCR. Di sini kita akan menyosokkan primer dengan sequence DNA yang sudah kita cari, yang sudah kita download tadi. Di sini di menu FastPCR ada beberapa menu, yaitu PCR Primer Design, in silico PCR, Primer Test, dan lain-lain. Setelah kita masuk ke dalam FastPCR, kita akan masuk ke dalam menu file. Setelah itu kita open file yang sudah kita download tadi, file sequence DNA. Kemudian setelah kita masukkan, nanti akan muncul seperti ini, sequence DNA dari DNA yang akan kita cocokkan primernya. Setelah itu, tepat di sampingnya ada predesign primer atau primer yang akan kita masukkan. Di sini saya akan menggunakan primer RBCL dengan lengkap dengan forward dan reverse-nya. Setelah itu, di pojok kanan atas kita akan melihat lambang berwarna hijau. Kemudian kita akan klik. Setelah itu, nanti akan keluar menu hasil dari primer yang sudah menyatu dengan DNA polymerase-nya. Nanti akan keluar menu seperti ini. Itu akan ada hasil dari posisi primernya, kemudian time melting. Di sini time melting dari primer forwardnya atau RBCL forward yaitu 60 derajat Celcius, sedangkan yang reverse itu ada di angka 49,6 derajat Celcius. Time melting ini akan sangat berguna, atau temperatur melting ini akan sangat berguna ketika kita melakukan PCR in silico secara in vivo atau PCR secara in vivo. Dan di sini kita akan melihat amplicon size-nya, yaitu di angka 599 BP atau base pair. Kemudian time annealing atau waktu dari annealing atau suhu dari annealing adalah 64 derajat Celcius. Itu merupakan suhu yang optimal untuk melakukan annealing di sequence DNA kita tadi. Nah, setelah kita tahu dari hasil ini,
kita akan melakukan PCR in vivo. Karena PCR in silico ini akan sangat mempengaruhi PCR yang ada di lab atau secara in vivo ataupun in vitro. Kita melakukan tutorial PCR, adapun fakta menarik dari PCR in silico. Yang pertama itu bisa simulasi PCR tanpa lab, kemudian hemat waktu dan biaya eksperimen, akurasi yang tinggi dalam desain primer, dan dipakai di forensik dan penelitian genetik. Kemudian ada faktor-faktor pengaruh dari PCR in silico. Yang pertama panjang primer, idealnya itu 18 sampai 30 nukleotida. Kurang dari 18 nukleotida, itu penempelan dari primernya akan kurang spesifik. Kemudian ada temperatur melting atau TM. Selisih TM forward dan reverse itu kurang lebih atau lebih kurang 5 derajat Celcius dan akan memudahkan penentuan suhu annealing. Kemudian kandungan gizi atau gizi contents atau guanin dan sitosin contents itu mempengaruhi TM primer. Kemudian persentase gizi yang sesuai meningkatkan stabilitas primer. Dan yang terakhir ada ikatan di ujung 3. Harus diperhatikan untuk menghindari pembentukan dimer atau ikatan non-spesifik. Kemudian dapat kita simpulkan PCR in silico adalah simulasi PCR yang menggunakan perangkat lunak untuk mendesain dan menguji primer. Kemudian faktor primer yang penting adalah panjang nukleotidanya itu 18 sampai 30 nukleotida, selisih TM lebih kurang 5 derajat Celcius dan kandungan gizi yang stabil. Kemudian keuntungannya itu hemat waktu, biaya dan meningkatkan akurasi eksperimen PCR. Dan yang terakhir, aplikasi luas di bidang genetika, forensik dan penelitian medis. Cukup sekian dari video kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you, Elmer! Boom!